Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda semuanya yang ada di rumah yang saat ini sedang pandemi ya Mbak Dinda. Bunda-bunda di rumah harus tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Kita juga yang di sini selalu jaga jarak ya Mbak, sama pakai masker. Dan nantinya juga setelah ini sebelum dan sesudahnya kita selalu memakai hand sanitizer. Ya di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya Mbak Dinda tentang anak ya. Untuk bunda-bunda yang punya anak, bayi maupun anak yang di rumah. Di sini kita mau membahas tentang apa ya Mbak Dinda? Tumbuh kembang anak. Ya, tumbuh kembang anak. Di sini kita sapaannya pakai bunda-bunda aja kali ya Mbak Ayu. Ya, biasanya kan yang anak-anak tuh biasanya tentang akrab sama bunda-bunda seperti itu. Kalau ada bapak-bapaknya yang lihat gimana Mbak di rumah? Nggak masalah, nanti bisa sharing ke bundanya, bisa sharing ke mamahnya seperti itu ya. Di sini sebelumnya perkenalan dulu ya Mbak. Betul. Dengan saya sendiri Ningsi, mahasiswa tingkat 2 fisioterapis tingkat Al-Irsyad sebagai moderator, dan pemateri kita kali ini bersama saya Dinda Hana Pramesti, masih mahasiswa juga fisioterapi di Istiqas Al-Irsyad yang kebetulan sudah tingkat akhir atau tingkat 3. Ya, bentar lagi lulus ya Mbak Din. Nanti insya Allah saya Ningsi yang bakal jadi tingkat 3. Betul. Semangat Mbak Ayu. Iya. Kita langsung ke pembahasan aja Mbak Dinda. Iya. Oh ya, yang pertama nih menurut Mbak Dinda apa sih aspek tumbuh kembang pada anak? Aspek tumbuh kembang pada anak. Iya, Mbak Dinda. Jadi aspek tumbuh kembang pada anak itu sesungguhnya ada 2. Seperti yang tadi di soalnya itu tumbuh kembang, berarti kan ada pertumbuhan dan juga ada perkembangan nih bunda-bunda. Namanya juga tumbuh kembang, berarti pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama pertumbuhan. Pertumbuhan itu apa sih? Pertumbuhan itu seperti peningkatan bentuk dan ukuran tubuh. Seperti itu. Seperti saya kasih contoh. Berarti kayak ibarat anak-anak tuh tinggi badan kayak gitu ya, tambah berat badannya nambah itu ya Mbak Dinda, termasuk tumbuh kembang juga ya bunda-bunda. Tumbuh kembang itu pertumbuhan itu seperti tadi yang Mbak Ayu sebutkan, tinggi badan, terus ada lingkar kepala juga, itu pertumbuhan. Bentuk dan ukuran tubuh itu yang perlu digarisbawahi. Kalau untuk perkembangan itu ada peningkatan fungsi-fungsi individu. Seperti untuk memudahkan saya langsung ke contohnya saja. Seperti sensorik. Sensorik itu maksudnya di sini kayak anak itu merasa, anak itu bisa meraba, terus anak itu ada apa ya? Dari situ kita tahu ada gangguan sensorik atau tidak, seperti itu Mbak Ayu. Terus juga ada motorik kasar dan motorik halus. Saya beri pengertiannya dulu. Kalau untuk motorik kasar itu yang melibatkan otot-otot besar, grup otot besar. Seperti contohnya itu merangkak, berguling, duduk, berdiri, berjalan, berlari, dan lain-lain. Kalau untuk motorik halus itu yang melibatkan otot-otot kecil. Seperti contohnya yang Mbak Ayu tahu apa untuk motorik halus? Saya tahu itu seperti kayak menggambar, memotong, ya, kayak gitu, termasuk motorik halus. Motorik halus karena itu melibatkan otot-otot kecil. Memotong yang mengikuti, misalnya anak itu dikasih mainan, dikasih gambar, terus untuk memotong seperti itu. Atau kalau masih kecil biasanya anak itu bisa memotong walaupun memotongnya asal seperti itu bunda-bunda. Itu perbedaan motorik halus dan motorik kasar. Itu masuknya ke perkembangan seperti itu. Oke Mbak Dinda. Terus selanjutnya bagaimana sih perkembangan pada anak yang normal menurut Mbak Dinda? Tahap perkembangan pada anak normal ya. Jadi kita mulai per usia nih ya. Usia kita mulai dari usia 3 bulan. Usia 3 bulan itu anak biasanya sudah mampu mengenali wajah bundanya. Misal kita nggak usah jauh-jauh, kita ambil dari lingkungan sekitar kita ya, saudara-saudara kita. Kayak Mbak Ayu punya saudara kecil, adik kecil. Ya biasanya kalau umur 3 bulan tuh ibunya atau itunya ditinggal ibunya suka
ada misalnya orang aku ini loh bundamu, ini loh ibumu, suka nggak mau ya anak itu nangis, berarti anak itu sebenarnya normal karena sudah mengenali atau ibunya ya. Seperti itu, betul sekali Mbak Ayu. Terus untuk yang selanjutnya itu anak sudah bisa menoleh ke arah cahaya. Seperti misalnya ada cahaya lampu nih, anak tersebut udah mampu ngikutin. Misalnya kan lampunya kadang ada yang di atas anak persis gitu kan lampunya, terus ada yang di samping. Anak itu sudah bisa ngikutin, ngeliatin lampu kayak gitu yang ada cahaya-cahayanya gitu. Terus, biasanya kalau cahaya kayak gitu kan pengaruhi nantinya ya Mbak Din. Biasanya kalau bayinya ditaruhin atau pencahayaannya salah itu bisa nanti gedenya kalau nggak dibenerin bisa juling biasanya. Oh iya betul, bisa juga. Makanya bunda-bunda di rumah harus menjaga ya cahayanya ya Mbak Dinda biar anaknya matanya nggak juling. Biasanya yang dikenal masyarakat tuh matanya juling ya. Dari kecil jadi kita menjaganya ya, betul Mbak Ayu. Terus selanjutnya? Terus selanjutnya itu si anak juga sudah mampu matanya itu mengikuti arah bergerak benda, misal dari mainan kerincing-kerincing, kita kasih pertama kita fokusin dulu kerincing-kerincing itu di depan mata anak, terus selagi kita ngetes untuk fokus pendengarannya kita juga bisa fokus penglihatannya kita juga bisa ngetes pendengarannya sekalian tuh. Kalau sama mainan yang icik-icik kita kasih di depannya dulu, terus nanti kita miringin pelan-pelan. Kalau anak itu ngikutin berarti anak itu normal, seperti itu Mbak Ayu fokusnya dan pendengarannya. Tapi kalau anaknya dikasih kerincing-kerincing, dimainin kanan kiri, diem aja, berarti ada masalah di penglihatan dan pendengarannya, seperti itu. Atau bisa di salah satunya aja masalahnya, seperti itu. Terus untuk 3 bulan juga anak tersebut sudah bisa menggerakkan tangan dan kakinya, seperti yang tadinya mengepal, terus dia sudah bisa membuka, terus meluruskan tangannya, menepuk tangannya, kakinya juga seperti itu. Biasanya gitu. Untuk usia 6 bulan nih, untuk usia 6 bulan yang Mbak Ayu tahu apa di usia 6 bulan bayi itu sudah bisa apa? Biasanya bayi itu bisa manggil maba kayak gitu biasanya. Satu kata tapi belum komplit. Ya Bunda, di sini mama, tapi anak itu biasanya di usia 6 bulan baru bisa ma gitu, belum jelas. Terus duduk juga sudah bisa tapi masih dibantu. Tapi sudah kuat, sudah bisa nih kalau diajak duduk seperti itu. Terus sudah bisa tersenyum juga, sudah mengerti tersenyum, kayak misalkan kalau diajak mainin biasanya ketawanya udah mulai keluar ya Mbak Dinda. Dia ngerti senyum. Kalau yang misalnya nggak ada apa ya perkembangan seperti itu, berarti ada gangguan. Sudah mulai terlihat seperti itu, seperti anaknya cuek sama lingkungan sekitar, fokus pandangan dan pendengarannya kurang, maka bisa menyebabkan gangguan yang seperti itu. Terus masuk ke usia 9 bulan nih. Usia 9 bulan itu anak sudah bisa duduk Mbak Ayu, tapi kan yang 6 bulan tadi masih dengan bantuan. Untuk 9 bulan ini sudah mandiri, sudah duduk mandiri, dan itu posisinya sudah bisa dari mana-mana. Misalnya dia dari tengkorak, dia sudah bisa ke posisi duduk. Dia dari posisi berguling-guling, tiba-tiba dia bisa posisi duduk. Itu normalnya seperti itu, bisa dari posisi mana saja dia bisa duduk seperti itu. Terus juga untuk usia 9 bulan itu sudah mulai babbling atau penggabungan, anak itu sudah gemar mengoceh, penggabungan dua huruf mati dan 2 huruf hidup seperti mama, baba, dada, seperti itu. Anak sudah mulai jelas dan lancar seperti itu Mbak Ayu. Terus untuk usia 12 bulan, kita masuk ke usia 12 bulan itu biasanya anak 12 bulan berarti 1 tahun. 12 bulan 1 tahun itu berarti anak sudah bisa mengangkat tubuhnya dan berdiri untuk persiapan berjalan biasanya untuk persiapan berjalan, dan itu masih rambatan biasanya di pinggir-pinggir di tembok atau pakai kursi seperti itu, masih pakai bantuan berdirinya karena masih belum
apa ya, belum terlalu kuat seperti itu. Terus untuk usia 18 bulan ini seharusnya anak sudah bisa berjalan. Kalau anak dan berjalannya itu pun berjalan normal, nggak seperti berlari, tapi berjalan biasa gitu, nggak terburu-buru. Masih itu, yang kayak agak tingkat-tingkat kayak gitu ya Mbak Dinda. Kalau misalnya anak belum bisa berjalan, berarti sudah mulai kelihatan nih, berarti anak itu ada gangguan tumbuh kembang seperti itu. Segera dikonsultasikan ke dokter. Apa kok fisioterapi ya Mbak Dinda? Dideteksi dini seperti itu. Terus untuk usia 18 bulan tadi masih nerusin yang tadi nih. Kalau si anak berjalannya seperti berlari, berarti itu masih ada refleks yang ketinggalan, namanya refleks Babinski, di mana berjalan anak itu ya di telapak kakinya. Berjalan anak itu masih terlihat seperti berlari, seperti itu. Nih sebelumnya gimana sih Mbak Dinda cara ngecek baby skin? Kan pasti bunda-bunda di rumah nggak tahu kan gimana cara ngecek refleks baby skinnya. Baby skin tadi. Jadi kita lihat aja sih dari anaknya itu. Ketika anak itu berjalan tapi seperti berlari, dan kita kan was-was tuh kalau misalnya anak itu berjalan tapi kayak berlari. Nah itu kita perlu curiga, masih sensitif di telapak kakinya seperti itu. Terus untuk usia 24 bulan atau 2 tahun, anak itu sudah bisa contohnya naik ke atas melewati tangga. Biasanya bunda-bunda di rumah atau misalkan Mbak Ayu nih, kalau mau ponakannya yang masih 2 tahun, kalau naik tangga biasanya kan suka dilarang. Jangan tangga, takut inilah, takut itulah, jatuh dan segala macam. Sebenarnya itu buat pembelajaran motorik kasarnya dia, motorik kasarnya si adiknya ini yang berusia 2 tahun. Jadi nggak perlu dilarang-larang, jangan naik tangga, nanti inilah, nanti jatuhlah, nanti kebenturlah, kayak gitu. Kita cukup dampingi aja di sampingnya atau di belakangnya seperti itu. Karena itu merupakan salah satu media pembelajaran juga buat si anaknya gitu. Jadi kan biasanya bunda-bunda di rumah tuh kalau anak naik tangga suka takut ya Mbak Dinda. Banyak takutnya. Boleh kita takut, tapi kita kontrol. Kayak misalkan kita cukup jagain aja. Kalau misalkan jatuh, jangan jatuh gitu, tapi nggak apa-apa, ayo bangun lagi. Tapi kita jagain yang benar-benar, jagain di belakang atau di sampingnya seperti itu. Untuk 24 bulan juga, 2 tahun itu si anak sudah bisa menyusun kalimat, tapi masih belum jelas, masih kayak acak-acak kayak masih gitu. Kayak rancu kayak gitu ya. Masih rancu. Terus ada menumpu balok juga, mainan balok itu biasanya kayak gitu. Terus ada juga yang bunder-bunder itu, yang di atasnya biasanya ada bebek-bebekan. Yang disusun kayak gitu yang donat. Nah itu balok-balok atau itu. Terus untuk 24 bulan itu anak udah bisa melepas kancing baju. Jadi kalau biasanya 2 tahun itu saya punya ponakan pakai baju sendiri. Mandi udah nggak mau dimandiin, terus pakai baju udah milih baju sendiri, maunya kayak gitu. Jadi udah nggak mau nih, aku udah ngerasa udah gede, udah bisa pakai baju sendiri gitu. Normalnya untuk usia 2 tahun. Terus untuk usia 3 tahun anak itu biasanya bisa mengendarai sepeda roda yang masih ada bantuan, roda 4 atau roda 3. Biasanya roda 3 juga dia udah berani, yang cuma di sisi kanan atau di sisi kirinya seperti itu. Terus udah bisa merangkai kalimat sederhana, kayak misal mau makan dia udah bisa ngomong sendiri, mama mau makan kayak gitu, atau ibu mau makan. Kalau ponakannya Mbak Ayu ada yang berusia 3 tahun, ada Mbak Dinda kayak gitu, kalau mau makan atau mau minum susu biasanya mau minum susu gitu. Udah jelas ya kalimatnya ya. Kalau 2 tahun tadi kan masih rancu, masih acak. Kalau 3 tahun ini dia udah jelas ngeluarin kalimatnya.
ibu mau makan kayak gitu, ibu mau ini mau minum kayak gitu, mau ke kamar mandi misalkan ya. Terus untuk koordinasi anaknya juga koordinasinya juga udah lebih baik seperti itu. Terus untuk usia 48 tahun atau 4 tahun itu anak sudah bisa memecahkan masalah nih, memecahkan masalah dengan triknya dia kayak gitu, udah bisa mulai pinter nih. Kita kasih mainan puzzle misal, kan susah tuh puzzle ya, acak-acakan. Terus labirin, misalnya kita kasih mainan labirin di HP atau kita pakai gambar sendiri, suruh nemu jalan keluar, dan pakai trik dan strateginya dia sendiri. Biarin, kita jangan ajarin ini lewat sini kalau mainan labirin gitu, tapi biarkan si anak itu memecahkan masalah dengan menemukan jalan keluar dari mainan labirin itu, atau menyusun puzzle dengan rapi sampai sampai benar-benar tersusun. Biarin dia emosi, biarin, yang penting dia mau menyelesaikan dengan baik. Gitu. Berarti kan kita tahu bahwa ini anak tuh normal gitu. Dia emosi tapi dia punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Ya, jadi tadi kita udah menyebutkan tahap perkembangan normal ya. Perkembangan tumbuh kembangnya normal anak dari usia 3 bulan sampai usia 48 bulan atau 4 tahun. Ya, seperti itu. Jadi dan di sini dari tadi kita belum berbicara untuk gangguan tumbuh kembang ya, baru tahap perkembangan yang normal seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gangguannya ya Mbak Dinda. Menurut Mbak Dinda, apa sih faktor yang mempengaruhi sehingga anak itu mengalami gangguan tumbuh kembang anak? Jadi faktor yang mempengaruhi sebetulnya di sini ada 4. Ada 4. Yang pertama itu bisa karena faktor genetik. Genetik itu apa Mbak Dinda? Kan pasti bunda-bunda nggak tahu kan? Jadi genetik itu faktor keturunan, dari garis keturunan. Entah itu dari ayah, garis keturunan ayah maupun dari ibu. Dan di sini bukan murni, maksudnya bukan misal ayah ibunya nih, ayah bundanya nih normal, tapi mungkin untuk kakeknya atau untuk atas-atasnya, pokoknya garis keturunan itu. Mungkin di sini contoh penyakitnya itu seperti Down syndrome, seperti itu. Down syndrome itu merupakan bisa terjadi karena kelainan genetik. Terus untuk faktor yang kedua nih, faktor yang kedua itu bisa karena nutrisi atau myelinisasi. Kalau dalam bahasa medisnya ya, nutrisi itu kayak misalnya dari ibu saat sedang mengandung atau dalam kehamilan yang sudah tua nih, misal kehamilan tua kan itu rentan ya. Terus kita sehat, kondisi sehat, tapi kita mengkonsumsi nutrisinya kurang ya Mbak Dinda, nutrisinya kurang, terus sayur dan buah nggak pernah dikonsumsi, asal-asalan, jajan dari luar seperti itu. Pokoknya dari ibu tuh nggak terkontrol seperti itu, sehingga bisa berdampak pada buah hatinya nanti saat kelahiran seperti itu. Itu faktor yang kedua. Untuk faktor yang ketiga nih, untuk faktor yang ketiga itu ada karena penyakit. Anak itu terkena penyakit seperti adanya virus, infeksi, bakteri seperti itu. Contoh kasusnya kita ambil epilepsi misalnya. Epilepsi, terus ada cerebral palsy juga atau kelumpuhan otak, itu yang dikarenakan virus. Dan epilepsi ini diagnosanya itu langsung dari dokter ya waktu lahir. Tapi untuk epilepsi itu terdiagnosa enggak saat itu juga waktu lahir. Biasanya bisa aja karena kebanyakan itu udah usia 4 bulan, 6 bulan itu karena kejang itu. Jadi baru kelihatan itu diagnosanya karena baru kena virus kayak gitu. Terus untuk faktor yang keempatnya nih, yang sering terjadi di era modern ini, karena kurangnya stimulasi. Kurangnya stimulasi itu contohnya gadget dan kesibukan orang tua.
kesibukan orang tua sehingga sangat mudahnya memberikan hiburan berupa gadget kepada sang anak. Dan biasanya gangguan atau yang sering terjadi pada anak nih delay itu seperti gangguan bicara. Gangguan bicara yang sering saya temukan dulu kan saya juga praktek nih Mbak Ayu. Praktek di mana Mbak Dinda? Di klinik, salah satu kliniknya dosen fisioterapi Istikes juga. Yang sering ditemukan itu gangguan pada bicaranya, dan itu bukan karena masalah di otaknya, bukan karena masalah dari medis ya, tapi itu karena memang pure atau murni karena kesibukan orang tua sehingga ditinggal kerja anaknya nanti diberikan handphone seharian penuh sehingga tidak ada komunikasi dari orang tua, nggak didampingi. Jadi komunikasinya nggak dua arah tapi hanya satu arah, dan itu dari handphone. Nggak ada, anak itu maksudnya nggak ada bicara tapi dia hanya melihat orang bicara, sehingga lama-kelamaan jika itu diberikan terus menerus sampai anak itu gede maka akan mempengaruhi pada bicaranya, karena pada anak itu sebetulnya dibutuhkan komunikasi dua arah, yaitu anak itu boleh melihat tapi juga ada yang mengajak ngobrol sehingga anak itu terstimulus untuk berbicara seperti itu. Dan itu sering terjadi di era modern seperti ini gitu Mbak Ayu. Jadi tadi faktor gangguan pada tumbuh kembang anak ya Mbak Din. Nah, sekarang gimana sih Mbak Dinda cara ngedeteksi pada anak yang dini? Deteksi dini untuk mengetahui apakah anak tersebut ada gangguan apa enggak. Jadi untuk mendeteksinya itu kalau dari segi fisioterapi itu ada namanya tabel DDST. Yang terbaru itu tabel DDST 2. Mbak Din, sebelum menjelasin apa sih DDST, pasti kan bunda-bunda di rumah nggak paham kan? Kalau DDST itu Denver Development Screening Test. Jadi itu kayak patokan nih umur, dan tabel ini dimulai dari usia 2 bulan sampai 2 tahun anak itu. Jadi kalau deteksi dini kan nggak dari 2 bulan udah bisa dideteksi nih sampai usia anak itu 2 tahun. Jadi DDST ini banyak ada beberapa kali mengalami perubahan atau perkembangan nih, dan yang terbaru namanya DDST 2. Dari yang tadinya DDST, terus ada DDSTR, sekarang DDST 2. Jadi udah beberapa kali direvisi. Dan yang terbaru itu di DDST itu ada 4 sektor. Ada 4 sektor. Yang pertama ada perilaku sosial, terus ada motorik kasar, ada motorik halus, sama ada bahasa. Jadi untuk kita ambil beberapa sampel atau contohnya ya. Kalau untuk perilaku sosial itu seperti di usia 2 bulan anak itu apakah sudah bisa menatap muka, sudah bisa tersenyum seperti yang kita jelaskan tadi itu yang awal-awal ya, yang tahap perkembangan normal usia 2 bulan. Apakah anak itu sudah bisa tersenyum, menatap muka seperti itu. Itu contoh dari personal sosial atau perilaku sosial. Terus untuk yang selanjutnya ada motorik kasar. Motorik kasar itu seperti contohnya yang tadi ya Mbak Dinda. Berjalan, berdiri, duduk seperti itu. Nah, nanti kita bisa deteksi dengan dengan form itu gitu. Ada patokannya, nanti kita kasih lihat contoh gambarnya ya seperti apa tabel DDST itu. Terus nanti ada motorik halus. Motorik halus itu ada yang kayak tadi menggunting kayak gitu. Menggunting, memotong-motong kayak gitu. Terus menjumput, terus biasanya memasukkan manik-manik ke dalam, memasukkan benang ke jarum kayak gitu. Terus untuk yang terakhir itu ada sektor bahasa. Apakah anak tersebut usia 2 bulan sudah bisa berkata oh seperti itu kan, ma, ba gitu, yang satu kata tapi belum komplit. Terus nanti peningkatan usia seperti di usia 4 bulan, 6 bulan itu mama, papa kayak gitu.
Seperti itu sih Mbak Ayu. Nanti kita kasih lihat gambarnya aja ya. Biar bunda-bunda di rumah tahu ya Mbak Dinda. Ya. Contoh. Seperti apa tabel DDSD 2 itu. Gitu. Oh, jadi tadi penjelasan dari Mbak Dinda ya. Untuk mendeteksi dini pada tumbuh kembang anak. Apakah anak tersebut ada gangguan apa tidak, seperti itu. Nah lanjut nih Mbak Dinda, sekarang apa aja sih gangguan pada tumbuh kembang anak Mbak Din? Gangguan pada tumbuh kembang anak ya. Jadi untuk yang banyak kasusnya ya, seperti ada Down syndrome, ada autis, ada hiperaktif, ada ADHD, ada misalnya cerebral palsy, epilepsi, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya gangguan pada anak. Untuk lebih fokusnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang anak autis. Anak autis itu, oh ya, di sini biasanya kan banyak nih bunda-bunda yang masih menyalahartikan anak hiperaktif. Anak hiperaktif dengan anak aktif itu berbeda ya bunda-bunda. Jadi anak hiperaktif di sini itu nggak normal. Jadi anak ini ada gangguan. Tapi kalau misalnya anak aktif itu anak yang normal. Jadi jangan sekali-kali katain anak kita itu anak bunda-bunda di rumah itu hiperaktif. Padahal anak tersebut sehat, normal. Anak tersebut hanya aktif. Mereka masih memiliki tanggung jawab jika disuruh, masih mau jika dipanggil, seperti itu. Hanya saja anak itu aktif bermain seperti itu. Karena hiperaktif itu tergolong sudah ke gangguan pada anak seperti itu. Seperti contohnya itu anak autisme juga seperti itu. Autisme itu anak autisme anak yang tidak memiliki, istilahnya tidak memiliki tanggung jawab seperti itu. Jika dia dipanggil, dia akan cuek dengan lingkungan sekitar. Tapi anak autis itu sangat sensitif misalnya terhadap benda-benda yang lengket seperti mainan slime. Slime kan lengket ya. Kita taruh aja pada anak, taruh di tangan atau di kakinya anak yang autis, mereka akan jijik, akan sensitif sekali kulitnya. Terus untuk kakinya itu mereka nggak mau napak di lantai yang kotor, apalagi tanah seperti itu tuh mereka nggak mau. Jadi sensitifnya tuh mereka geli seperti itu, masih sangat tinggi ya. Untuk makanan juga seperti itu. Oh iya nih, kan tadi kan Mbak Dinda udah menjelaskan gangguan tumbuh kembang anak, yaitu autis kan. Nah, gimana sih Mbak Dinda cara atau edukasi untuk bunda-bunda yang di rumah yang mempunyai anak yang penyandang autis? Oke, edukasi ya pertanyaannya di sini. Baik, untuk di sini berarti lebih saya sampaikan ke orang tua ini ya, yang menonton ini terutama. Nantinya untuk edukasi orang tua ini, cobalah kita fokuskan satu kata. Misal di rumah kita sebagai orang tua, ataupun nanti kalau di rumah ada anggota keluarga yang lain, nenek atau kakek, kita diskusi apa nih satu kata yang bisa kita ajarkan ke anak autis. Misalnya kan anak autis itu ada gangguan bicara, gangguan fokus, sama gangguan pendengaran ya. Jadi itu sebetulnya kalau anak autis ini bisa fokus, bisa kita lihat-lihatan nih sama anak penyandang autis itu, terus anak tersebut mendengar, pas lagi mendengar kita mengucapkan kata mimi, misal mimi yang gampang. Dia melihat, dia mendengar, pas dia melihat kita menyebutkan kata tersebut, maka dia akan langsung menangkap. Dan anak autis itu susah untuk lupanya, nggak kayak kita ya, kita cepat lupanya. Tapi apa ya, kalau anak autis itu cepat nangkap dan susah lupanya seperti itu. Kalau anak autis, istimewanya anak autis seperti itu, asalkan dia fokus melihat dan mendengar saat kita mengucapkan kata tersebut. Jadi disarankan orang tua agar kalau bisa mimiknya itu dapat si anak melihat dan mendengar, karena anak autis kan
sangat hiperaktif ya. Udah bukan aktif lagi tapi hiperaktif. Sangat ini susah dikontrol seperti itu. Jadi diusahakan mimiknya tuh anaknya melihat. Misal kita diskusi dengan suami, misal bunda dengan suami nih atau dengan nenek di rumah, coba yuk kita ajarkan anak satu kata ini, mimi misal. Mimi nanti ibu, jika anak ini terutama yang udah 2 tahunan ya, udah 2 tahun 3 tahun, anak ini minta minum, jangan langsung dikasih nih minum kayak gitu. Kan biasanya kita suka kasihan melihat anak nangis gejol-gejol minta minum tanpa ada pengucapan yang jelas minta minum, hanya seperti ini saja. Nah, mulai sekarang kita itu sebagai orang tua melatih di rumah diskusi dengan suami, dengan keluarga yang di rumah. Coba yuk kalau misalkan anak ini minta minum jangan langsung dikasih, kita main tegel-tegelan ya, jangan main perasaan. Jadi ajarkan dulu kita fokus mimi di kayak gini, kita megang gelas sama mimi kayak gitu. Terus usahakan anak itu melihat, kan kalau lagi minta kan biasanya sambil duduk sambil nggak petakilan lari-larian, jadi kemungkinan besar bisa fokus pandangannya mimi gitu. Nanti kalau minta ke ayahnya jangan juga langsung dikasih, tapi ayahnya sedia gelas langsung mimi kayak gitu. Jadi mimiknya kelihatan, terus anak itu fokus. Jadi nanti dia sebetulnya bisa mengucapkan, tapi ya itu karena jarang ada stimulus dari keluarga di sekitarnya kayak gitu. Jadi itu salah satu edukasi yang bisa bunda-bunda lakukan di rumah. Itu cara yang gampang-gampang susah sih, karena anaknya itu yang kemana-mana ya gitu, susah diaturnya. Itu salah satu edukasi yang bisa diberikan. Nah, tadi kan Mbak Dinda udah menjelaskan gangguan pada tumbuh kembang pada anak, yaitu anak autis ya Mbak Din, sama cara edukasi bunda-bunda untuk di rumah. Nanti bisa dilakuin untuk bunda-bunda, bisa terapkan coba yang tadi buat anaknya yang menyandang autis ya Mbak Din. Nah, sekarang kemarin kan Mbak Dinda baru selesai praktek ya Mbak. Sebelumnya praktek di mana ya Mbak Din? Di RSUD Aji Barang. Oh iya. Nah, di sana ada kayak contoh kasus lagi nggak sih Mbak Dinda? Pasti banyak kan kasus yang anak kayak gitu. Anak tumbuh kembang anak ada beberapa, cuma nggak terlalu banyak ya, nggak yang setiap hari pasti ada kasus anak, nggak jarang. Cuma ada beberapa kasus yang unik, kayak misalnya gangguan tumbuh kembang itu delay, ada beberapa. Down syndrome ada 1, terus ada delay itu ada beberapa. Terus ada juga karena stimulus handphone tadi ada yang gangguan bicara. Terus ada juga yang epilepsi, terus ada BBLR. Kebetulan yang saya gali itu ada epilepsi sama BBLR, jadi mungkin bisa saya jabarkan satu-satu ya. Untuk yang epilepsi itu anaknya usia 9 tahun, jadi itu anaknya nggak didiagnosa epilepsi dari lahir enggak, tapi dia dari usia 14 bulan. Usia 14 bulan itu dia kejang nggak ketahuan, jadi matanya tuh ke atas, lagi ditinggal sama orang tuanya, matanya itu ke atas, terus berbusa. Jadi itu kronologis kejadiannya waktu hamil. Jadi itu anak keempat, dan itu kayak nggak disengaja gitu loh. Anak keempat, anak tiga-tiganya normal. Terus anak keempat itu kebetulan sakit-sakitan, cuma nggak diberobatkan ke dokter, nggak dikontrolkan ke dokter kandungan ya khususnya, tapi hanya minum obat warung. Hanya mengkonsumsi obat warung, beli obat warung, setiap sakit beli obat warung seperti itu. Terus akhirnya sampai usia 8 bulan nggak dikonsultasikan ke dokter. 8 bulan akhir itu waktu baru mau lahiran baru dikonsultasikan ke dokter, sekalian
USG, tapi kan udah telat. Terus waktu lahir itu pun nggak langsung nangis, harus dirangsang dulu nangisnya. Terus lahirnya itu pun pakai alat bantu, tapi alat bantunya itu kayak pil gitu, kayak obat. Terus dirangsang, udah mana lahirnya pakai rangsangan, terus nggak nangis, dirangsang dulu nangisnya, terus nggak BAK selama 1 minggu, dan itu dirawat di rumah sakit, diinapkan 22 hari di rumah sakit. Dan ibunya itu ke situ selalu bawa ASI, tapi di samping ASI juga dikasih susu formula juga. Dan itu kan udah tapi belum didiagnosa epilepsi. Pas 14 bulan itu ketahuan kejang, dibawa ke rumah sakit baru ada epilepsi, ketahuan ada epilepsi seperti itu. Terus untuk tumbuh kembangnya itu delay memang, tapi bisa kayak melewati merangkak itu usia 7 bulan, jalan 2 tahun. Jalan itu jadi seharusnya kan 18 bulan ya, sebelum 2 tahun atau 1 tahun kan udah mulai jalan. Itu jalan benar-benar jalan. 2 tahun itu pun jalannya masih dibantu kayak gitu, masih ditita-tita. 2 tahun belum terlalu lancar seperti itu. Terus ada masih sering kejang kan. Jadi akhirnya setiap 2 minggu itu kontrol epilepsinya. Terus semakin besar, semakin bertambahnya usia, akhirnya dikontrolkan itu, dijadwalkan kontrol 1 bulan sekali, sudah mulai berkembang kan, peningkatannya udah jarang kejang, jadi sebulan sekali kontrolnya. Terus sampai usia 9 tahun kontrolnya itu di RSUD Aji Barang juga, di dokter anaknya. Di dokter anak itu sampai usia berapa ya? Sampai usia 3 tahun di dokter anak. Setelah itu lanjut ke dokter saraf, sampai usia sekarang sebulan sekali itu kontrol. Soalnya untuk kejangnya itu si obat anti kejangnya. Terus kalau untuk di rumah pun kalau kejang itu udah nggak kejang, cuma masih sering kagetan. Kayak misalnya ada suara buku jatuh misalnya, kan pelan ya menurut kita, tapi kalau dia misalnya lagi fokus nonton TV, dia bisa sampai kejang. Kagetnya itu sambil megang belakang telinga, untuk tangan kanannya misal megang belakang telinga. Terus kalau dia benar-benar lagi fokus, yang kaget benar-benar tuh sampai kejang. Terus itu bisa bahaya. Jadi kemarin pun dari fisioterapi sana, terus dari saya pun juga menyarankan untuk menjauhi kayak mengontrol lingkungan sih ya. Kalau dari faktor makanan, obat mungkin udah diberikan, tapi kalau untuk kagetnya itu mungkin kita bisa menjaga dari lingkungannya seperti itu, untuk lebih hati-hati lah istilahnya gitu. Itu sih kalau untuk yang epilepsi. Nah, Bunda yang ada di rumah, tadi kan Mbak Dinda sudah menjelaskan ya beberapa kasus yang ada di RSUD Aji Barang yang Mbak Dinda praktek. Nah, sekarang nih ada pertanyaan terakhir buat Mbak Dinda. Apa sih yang perlu diperhatikan saat pandemi seperti ini untuk anak yang berkebutuhan khusus? Untuk ini ya, daya tahan tubuh untuk anak saat pandemi. Di masa pandemi ini, terutama untuk anak yang ada gangguan tumbuh kembang. Jadi untuk kayak untuk mengedukasi nih bunda-bunda di rumah. Jadi pengaturan nutrisi yang tepat dan cukup itu untuk anak, terutama anak yang ada gangguan tumbuh kembang itu sangat penting ya. Terutama makanan yang kaya akan karbohidrat, protein, vitamin A, vitamin B, C, D, dan E itu sangat penting, terutama yang ada mineralnya. Terus dapat yang berserat, terutama dari buah dan sayur seperti itu ya. Terus juga di samping kita memberikan makanan yang sehat dan cukup setiap harinya untuk anak kita, untuk menghindari dari virus
corona ini, virus COVID-19 ini. Di samping itu juga kita juga perlu mengajarkan ke anak kita itu caranya untuk pencegahan COVID-19 seperti yang kita lakukan ini, misalnya menjaga jarak dengan orang di rumah, misalnya sedang sakit, kita bisa menyuruh anak kita untuk menjaga jarak seperti itu, terus untuk memakai masker ketika keluar rumah, terus ketika diusahakan belajar dan bermain itu di rumah aja kalau sebisa mungkin. Kalau misalnya keadaan darurat kita harus keluar rumah, kita instruksikan suruh anak kita memakai masker dan juga membawa hand sanitizer. Kita juga harus selalu ada di samping anak kita ya. Misal anak bunda-bunda di rumah gitu, kita sih belum punya anak, kita masih mahasiswa. Nah yang terpenting tuh kalau habis ibarat anak-anak habis main atau makan itu jangan lupa cuci tangan ya, pakai sabun dan air mengalir seperti itu ya. Terus menjaga jarak, jangan berkerumun, jangan di tempat yang berkerumun. Kalau misalkan kita darurat harus pergi-pergi seperti itu, harus social distancing, pakai masker jangan lupa gitu sih. Berarti ada dua ya, kita bisa dari makanan, dari segi makanan, sama yang kedua kita juga mengenalkan cara pencegahan COVID-19 ke anak kita gitu. Sedini mungkin anak kita walaupun masih, ketika sudah paham, ketika sudah bisa menerima informasi, maka kita berikan edukasi tentang pencegahan COVID-19 ini. Seperti yang kita orang dewasa lakukan seperti itu ya, nggak ada bedanya gitu ya. Jadi itu sih saran dari saya. Tuh untuk bunda-bunda yang ada di rumah, tadi Mbak Dinda udah memberitahu ya cara untuk menjaga daya tahan tubuh buat si kecil buah hatinya bunda-bunda. Nah, nggak terasa kita sudah selesai ya Mbak Dinda. Dari penghujung acara. Mantap. Terima kasih nih buat Mbak Ayu yang udah jadi moderator, bagus. Semoga ini dapat mengedukasi ya, dapat mengedukasi bunda di rumah, dapat menjadi tontonan nih bunda-bunda di rumah. Mungkin kita masih mahasiswa, masih belajar, belum menjadi bunda yang seutuhnya bunda. Kita masih mempelajari teori-teori, semoga saja dapat dipahami dan dapat diterapkan oleh bunda-bunda semua di rumah ya Mbak Ayu. Mungkin dari Mbak Ayu ada tambahan? Sudah cukup mungkin Mbak Dinda. Terima kasih buat Mbak Dinda yang hari ini sebagai pemateri tentang kasus gangguan tumbuh kembang anak. Nah, mungkin segitu dari saya sebagai moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.